Anak kanguru yang manja. Suatu pagi, di sudut hutan yang sejuk, ada sebuah rumah kecil yang lucu. Rumah itu milik Nino, si anak kanguru. Nino tinggal bersama ibunya. Nino adalah seekor anak kanguru yang sangat manja. Ketika ia ingin makan, minum, atau bahkan berjalan sendiri, Nino selalu meminta tolong kepada ibunya. Mimi, sahabat Nino, selalu berusaha membujuk Nino agar Nino mau belajar melakukannya sendiri. Tapi Nino selalu menolak. Mengapa aku harus belajar makan, minum, dan berjalan sendiri? Sementara aku memiliki ibu yang bisa membantuku setiap waktu. Ucap Nino angkuh, kala Mimi berusaha menasehatinya waktu itu. Ingat, Nino, ibumu tidak akan berada di sampingmu selalu. Apalagi ibumu sudah tua. Apa kau tidak kasihan melihat ibumu yang selalu kesulitan jika harus menggendongmu sepanjang hari? Tidak, ibuku tidak akan kesulitan saat menggendongku, karena ibuku sangat menyayangiku dan tidak akan pernah pergi meninggalkan aku. Tapi ingat, Nino, suatu hari nanti, jika kau telah tak bersama ibumu, kau pasti akan mengalami kesulitan. Tidak, ibuku tidak akan pernah pergi meninggalkan aku, karena ibuku tidak seperti ibumu. Selama ini Mimi hanya tinggal sendiri di rumahnya. Dia selalu melakukan semuanya sendiri. Karena ibu Mimi telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Ya sudah, kalau kau tidak mau aku beritahu, aku tidak akan membantumu lagi. Mimi merasa sakit hati mendengar Nino menuduh ibunya jahat karena telah meninggalkannya sendiri. Yang tidak Nino ketahui, kepergian ibu Mimi bukan atas kehendak Mimi atau ibunya sendiri, melainkan itu sudah bagian daripada takdir. Tidak ingin berlama-lama di sana, Mimi segera berbalik badan lalu pulang, meninggalkan Nino sendiri. Ibu Nino yang baru pulang sehabis mencari makanan heran melihat Mimi yang tiba-tiba pulang meninggalkan Nino sendiri di rumahnya. Karena biasanya ketika ia pergi, Mimi selalu menemani Nino sampai ia pulang. Nino, mengapa Mimi sudah pulang? Biarlah, Ibu. Nino sudah tidak mau lagi berteman dengannya. Mengapa? Apa yang terjadi? Nino segera menceritakan semua yang telah Mimi katakan padanya. Mimi benar, Nino. Ibu tidak akan selamanya ada di sampingmu. Suatu saat ibu akan pergi dan tidak bisa membantumu seperti biasanya lagi. Maka dari itu, mulai dari sekarang, sebaiknya kau harus belajar hidup mandiri. Mendengar ibunya juga berkata seperti itu, Nino pun menangis. Tetapi Nino tetap tidak mau menuruti nasihat ibu dan Mimi. Nino tetap menjadi anak kanguru yang manja dan malas. Nino belum mengerti bahwa setiap makhluk hidup yang ada di dunia pasti akan mati. Suatu hari,
Ketika Nino tengah duduk di depan rumah sambil menunggu ibu selesai menyiapkan makan untuknya, Nino melihat ada beberapa anak kanguru lain yang sedang bermain kejar-kejaran. Dalam hati Nino juga ingin bermain seperti mereka. Namun Nino tidak bisa. Selain dia takut jatuh, Nino juga tidak ingin kakinya kotor terkena tanah. Tapi Nino tidak kurang akal. Ketika ibunya datang dan membawakan makanan untuknya, Nino segera menyampaikan keinginannya. Ibu, Nino ingin bermain seperti mereka. Kalau kau ingin bermain seperti mereka, tunggu sampai makanmu habis ya nak. Tapi ibu, Nino tidak mau ke sana sendiri. Nanti kaki Nino sakit dan kotor. Lantas, Nino mau kalau ibu yang menggendong Nino ke sana. namun kali ini ibu berusaha menolak keinginan anaknya. Karena ibu merasa tidak enak badan sejak pagi. Tetapi Nino terus memaksa. Sampai-sampai dia tidak mau makan. Akhirnya ibu terpaksa menuruti keinginan anak kesayangannya. Dengan kondisi badan yang lemas, ibu tetap berusaha berlari sambil menggendong Nino. Nino, mengapa kau bermain kejar-kejaran dengan digendong ibumu? Tidak bisakah kau berlari sendiri? Bukankah kau memiliki kedua kaki? Mendengar ejekan kawannya, Nino tidak peduli. Nino tetap meminta ibu untuk berlari dan terus berlari. Sampai akhirnya ibu pingsan dan Nino terjatuh dari gendongan. Ibu! Ibu! Nino menangis sambil memanggil-manggil ibu. Namun sekeras apapun Nino memanggil, ibu tetap diam. Dan ketika Nino tengah menangis mengguncang-guncang tubuh ibunya, tiba-tiba Pak Bono, sang mantri desa datang dan bertanya apa yang telah terjadi. Setelah bercerita, Pak Bono segera memeriksa ibu Nino. Nino, sepertinya ibumu ini terlihat sangat kelelahan. Lalu, apa yang harus saya lakukan? Sebagai seorang anak yang baik, kau harus membantu merawat ibumu sampai dia sembuh. Tapi aku tidak tahu caranya. Selama ini keperluanku ibu yang mengurusi. Aku tidak pernah ikut campur. Maka dari itu mulai sekarang, kau harus belajar mengurusi ibumu dan dirimu sendiri. Kalau kau mau ibumu sembuh seperti sedia kala. Setelah mendengar nasihat Pak Bono waktu itu, Nino berusaha merawat ibu dan menyiapkan keperluannya sendiri. Namun, setiap kali Nino mencoba, dia selalu gagal. Mulai dari mencoba merebus air, tapi malah tumpah ke tangannya, menggoreng telur yang gosong, bahkan Nino harus merasakan sakit dan kotor ketika kakinya berjalan menginjak tanah. Ah, ibu, Nina tidak sanggup seperti ini.
Keluhnya ketika Nino mulai merasa putus asa. Tetapi ibu tetap diam, belum juga bangun dari pingsannya waktu itu. Oh ibu, maafkan Nino. Nino janji, jika ibu sembuh nanti, Nino tidak akan merepotkan ibu lagi. Nino akan berusaha merawat diri Nino sendiri. Berhari-hari Nino berusaha merawat ibu dengan sebisanya. Tetapi ibu tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya pagi itu Nino berteriak dengan sekencang-kencangnya mengetahui ibu yang telah tidak bernafas. Sampai Mimi yang baru mendengar kabar tentang ibu Nino memutuskan untuk pergi ke rumah Nino saat itu juga. Namun sesampainya di sana, Nino tidak juga menjawab panggilan Mimi. Nino, kau di mana? Mimi terus berjalan masuk ke dalam rumah Nino karena Nino tidak kunjung menjawab panggilannya. Biar bagaimanapun Mimi khawatir dengan kondisi Nino. Apalagi saat ini Nino telah hidup sendiri tanpa ada seseorang pun yang bisa membantunya mengurusi dirinya sendiri. Oh tidak, Nino, apa yang terjadi? Mimi merasa cemas melihat Nino yang sedang meringkuk di atas pembaringannya. Astaga, panas sekali badanmu. Lapar. Gumam Nino berulang kali. Mimi merasa sangat sedih melihat kondisi sahabatnya. Mimi segera berjalan ke dapur untuk membuatkan Nino makanan. Namun sesampainya di dapur, Mimi tidak melihat apapun yang bisa dimasak. Malahan Mimi melihat kondisi dapur yang sangat berantakan. Panci-panci gosong yang terbalik di atas tungku, sayur-sayuran jatuh berserakan, piring-piring dan perabot rumah tangga lainnya yang pecah. Terakhir, Mimi melihat sebilah pisau dapur yang memiliki noda menyerupai darah. Mimi tidak bisa berlama-lama di sana. Mimi segera berlari pulang dan mengambil makanan untuk Nino. Sesampainya di rumah, Mimi segera mengambil buah, sayur, keju, dan susu untuk dibawa kembali ke rumah Nino. Sesampainya di rumah Nino, Mimi segera menyuapi sahabatnya yang sudah sangat lemah. Sekarang kau bisa beristirahat, Nino. Ucap Mimi usai membalut luka Nino yang terkena sayatan pisau sewaktu memotong sayuran. Setelah itu, Mimi segera menyelimuti Nino yang sudah menghabiskan makanan yang dibawanya. Terima kasih, Mimi. Sudah, tidak apa-apa. Ini memang tugasku sebagai seorang teman. Sekarang, tidurlah. Aku akan membersihkan rumahmu. Mimi segera mengambil sapu dan mulai membersihkan rumah Nino yang sudah seperti kapal pecah. Dengan telaten, Mimi kembali merapikan barang-barang yang tidak lagi ada di tempatnya. Setelah beberapa jam berlalu, kini rumah itu telah kembali rapi dan bersih. Selesai. Setelah meletakkan semangkuk sup di atas meja makan, akhirnya Mimi bisa bernafas dengan lega.
karena semua pekerjaannya sudah selesai. Sekarang, aku akan membangunkan Nino. Biar dia memakan sup ini dulu, agar badannya segar dan lekas sembuh. Selama berhari-hari, Mimi selalu datang ke rumah Nino dan merawat kanguru kecil itu hingga sembuh. Setelah sembuh, ternyata Nino meminta kepada Mimi agar mau mengajarinya mengurus rumah dan membuat makanan sendiri. Mimi, maukah kau mengajariku hidup mandiri? Tanya Nino siang itu. Tentu saja Mimi bersedia. Bahkan kanguru gadis itu begitu semangat mengajari Nino banyak hal. Akhirnya Nino, si anak kanguru yang manja, kini telah mandiri dan mampu mengerjakan semuanya sendiri. Nino telah menyadari semua kesalahannya selama ini. Nino berjanji kepada Mimi dan ibunya yang telah berada di surga untuk tidak lagi menggantungkan apapun kepada orang lain. Nino akan mengerjakan semuanya sendiri selagi dia mampu.